Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Topik yang kami ambil sini adalah banjir. Yaitu permasalahannya, yang pertama perumahan warga, yang kedua penebangan pohon, yang ketiga sampah, yang keempat dataran rendah, yang kelima hujan, dan yang keenam tanah. Warga adalah salah satu penyebab terjadinya banjir karena perumahan di tepi sungai membuat kali gampang terjadi pendangkalan. Pendangkalan sungai atau kali terjadi karena kebiasaan buang sampah para warganya yang langsung ke sungai, dan keadaan tanah yang ada di kiri kanan bangunan bisa saja turun lalu menutup sisi-sisi sungai, sehingga kali atau sungai jadi sempit dan rawan bencana banjir. Di sekitaran pinggiran sungai, jika ingin membuang sampah mereka langsung membuangnya di kali, dan itu juga akan membuat saat hujan turun, kali itu akan terjadi airnya akan meluap dan bisa terjadi banjir. Permasalahan yang ketiga adalah sampah yang sembarangan dibuang dapat membuat selokan atau got tersembat, dan akibatnya saat turun hujan air akan meluap yang berakibat terjadinya bencana banjir yang dapat merugikan masyarakat karena memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat yang setempat karena begitu membuang sampahnya dengan sembarangan di got atau di selokan pembuangan air, akibatnya airnya tersumbat lalu terjadi kebanjiran. Permasalahan yang keempat yaitu hujan yang deras dapat mengakibatkan terjadinya banjir karena dengan volume hujan yang tinggi dan turun dalam waktu yang lama di suatu daerah tertentu, maka daerah tersebut pasti akan terjadi banjir. Nah, jadi ketika hujan begitu deras, volumenya begitu terlalu tinggi, makanya daerah tersebut menjadi kebanjiran dan juga banyak warga yang menjadi korban. Yang adalah tanah. Jadi tanah juga termasuk penyebab terjadinya banjir karena ketidakmampuan tanah dalam menyerap air, sehingga hujan yang turun akan tergenang dan terjadilah banjir. Contohnya seperti di perkotaan gampang sekali terkena banjir karena kurangnya tanah yang menyerap air. Jadi kalau di perkotaan itu gampang sekali terkena banjir karena tanah yang di perkotaan sudah kebanyakan kota kurangnya tanah karena banyaknya aspal dan juga semen yang mereka buat, makanya gampang sekali kalau terkena banjir karena tidak ada tanah yang akan meresap air itu. Jadi saya akan menerangkan diagram dari banjir. Faktor utama dari banjir adalah perumahan warga. Karena adanya perumahan warga, mereka karena kebutuhan sehari-hari untuk ekonomi atau membuat rumah dan lain-lain, mereka menebang pohon yang ada di sekitar mereka yang sembarang. Dan juga karena ulah warga juga, mereka membuang sampah di sembarang tempat dan mengakibatkan got atau selokan yang ada di sekitar perumahan warga tersebut menjadi tersumbat. Terus tanah juga, yang keempat, tanah juga mengakibatkan dapat menimbulkan banjir karena ada tanah yang tidak dapat menyerap air. Contohnya seperti di perumahan warga atau di perkotaan, karena kurangnya tanah yang menyerap air, maka kebanyakan air meluap dan dapat mengakibatkan banjir.
Terus hujan adalah hujan turun ke perumahan warga, dan dari dataran tinggi, dan karena tidak ada pohon yang ada di sekitar itu, maka dia akan mengalir ke dataran rendah. Dan juga karena dari dataran rendah, dia tidak, karena tanahnya yang tadinya kurang tanahnya yang dapat menyerap air, dan juga sampah-sampah yang dibuat di got atau dibuang di selokan yang tersumbat, dan juga dari pohon yang penebangan pohon tidak dapat menyerap air karena tidak ada pohon, dia akan turun ke dataran rendah dan mengakibatkan banjir. Jadi banjir yang terjadi adalah karena yang pertama karena ulah warga, dan dapat mengakibatkan banjir ini. Ini adalah diagram singkat dari kami.